kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ada apa ini Bu? Sedikit ada masalah tentang murid saya di sekolah yang terlambat. Jadi Ibu sore hari ini ingin menyampaikan masalah Ibu, kita sharing-sharing seputar ada siswa Ibu yang datang terlambat ya Bu ya. Jadi dari obrolan kita di sore hari ini apa yang Ibu harapkan nantinya ketika kita sudah tidak hidup bareng lagi. Berarti di sini kita duduk bareng, ingin mencari solusi dari permasalahan. Kalau dari pengamatan Ibu seputar siswa Ibu yang datangnya terlambat, hal apa yang menjadi faktor utama dia sering datang terlambat? Saya tanya dengan siapa Bu, orang tuanya mengantar adiknya Adiknya terlebih dahulu PAUD, berarti sama-sama sekolah ya Iya, antara Kak. Habibie dengan adiknya. Iya, tapi sekolah jauh tuh Bu. Iya, beda tempat ya Bu ya. Betul itu. Jadi Ibu ini seorang pendidik ya. Ibu mengharapkan murid Ibu itu menjadi murid yang seperti apa? Saya harapkan supaya murid saya itu jangan terlambat datangnya, Jadi Ibu tepat mengharapkan waktu. ya, Ibu mengharapkan murid Ibu itu untuk datang tepat waktu ya, layaknya seorang murid yang datang setiap hari mematuhi anjuran sekolah gitu ya Bu ya. Jadi upaya apa yang Ibu lakukan menurut Ibu ini agar murid Ibu itu tidak datang terlambat lagi? Menemui orang tuanya supaya membangun muridnya itu lebih awal, supaya lebih awal sarapannya lebih cepat, karena berangkatnya itu harus lebih cepat gitu, jangan supaya nggak terlambat lagi. Berarti Ibu harus konsultasi dengan orang tuanya lah seputar masalah ini. Dari upaya yang Ibu ucapkan tadi, apakah sudah Ibu lakukan? Belum Lakukan masih rencana. karena beberapa hari ini tidak masuk sekolah, terus Karena ada sakit jadi Ibu belum bisa menjumpai orang tuanya berarti ya iya untuk membicarakan permasalahan ini. Jadi menurut Ibu apakah ada hal lain atau upaya lain ketika orang tua ini kan tidak ada datangnya, apakah ada cara lain selain Ibu harus jumpa secara langsung? saya mengabarkannya Bu, orang tuanya kan tidak masuk ya melalui WA lah Bu. Oh berarti mengabarkan melalui WA jalan Iya. jalan alternatif Iya. ya. Oke. Jadi berarti udah tahu lah nih apa yang mau Ibu lakukan kan. Jadi kapan mau rencana Ibu untuk melakukan hal tersebut? Secepatnya Secepatnya. Lebih cepat lebih Iya. baik ya Bu ya. ya Bu, betul. Oke, berarti di tahap ini udah sampai udah agak lumayan panjang ya pembicaraan kita ya di tahap ini. Apa yang sudah Ibu dapat dari obrolan kita? Saya sudah mendapatkan solusi dari obrolan komunitas sore hari ini. Saya tentang masalah kehadiran Habibie tadi kan Bu. Ya, makanya saya harus secepatnya menemui orang tuanya supaya mengetahui lebih cepat dia datang ke Jadi yang Ibu bilang tadi lebih cepat untuk Ibu kabarkan, maka permasalahan ini tidak berlarut-larut lagi gitu ya Bu ya. Ya saya dukung apa namanya upaya yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan lah ya Bu, perbaikan sudah
pertanyaan saya Bu untuk coach ya. Kira-kira apa yang sudah baik dari pembicaraan coaching pada hari ini? Kalau menurut saya ya Pak, yang sudah baik itu saya berusaha untuk melaksanakan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur yang sudah ditentukan dari alur Tirta. Kemudian menurut saya yang kedua itu saya sudah memberikan pertanyaan yang membuat kepada Kemudian Bu, jadi Bu, kira-kira apa lagi yang perlu ditingkatkan? hal yang perlu ditingkatkan lagi itu adalah pertanyaan berbobot juga Pak. Kenapa? Karena kan kalau pertanyaan berbobot ini adalah kunci dari keberhasilan kegiatan coaching ini. Kalau tidak kita yang mendasari pertanyaan-pertanyaan, kegiatan itu pasti tidak akan terlaksana. Jadi setiap kegiatan itu tidak bisa saja kita berikan dengan kegiatan coaching ini. Kenapa? Karena ada dia titik tentu seperti kayak pelatihan-pelatihan itu kan harus diberikan secara langsung bersama dengan mentor ataupun segalanya. Jadi ada konteks yang tidak bisa menggunakan alur Tirta. Jadi menurut Bu, kalau untuk ditingkatkan itu sebenarnya Pertanyaan perlu berbobot. agar bisa mengeksplor ide-ide dari coach itu sendiri Iya. dan tidak semua bisa digunakan atau menggunakan proses coaching Iya. dari kita itu sendiri. Iya. Sekarang untuk coach ini ya, setelah melakukan pembicaraan sore hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Dalam pembicaraan solusi pada sore hari ini, kami sudah mendapat solusinya dengan baik. Jadi Bu sudah merasa lega kalau sudah melakukan ide-ide sendiri melakukan dari coach ini lah ya Bu ya. Baik Bu, ini saja yang saya katakan sebagai pengamat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Putri. Ya Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa dibantu Putri? Ada Pak. Ini mau menyampaikan sesuatu Pak. Apa kira-kira yang bisa dibantu? Kan gini Pak. Ini ada masalah Pak. Kan Bapak kemarin bilang suruh ikut lomba kan Pak. Putri itu nggak yakin Pak mau ikut lomba. Oh, jadi Putri merasa nggak yakin ikut ada pidato yang kemarin Bapak bilang sama Putri. Iya Pak. Jadi nanti dari percakapan kita ini Putri, kira-kira apa yang ingin Putri dapatkan? Ya, yang pertama dapat solusi lah Pak, karena kan Putri lombanya kan bentar lagi kan Pak, jadi takut Pak kalau nanti kecewakan sekolah. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi lah Pak. Oh, berarti jadi Putri di sini takut gitu, terus percaya diri gitu ya, Iya Pak. merasa nggak mampu. Kalau boleh tahu Putri, nggak mampunya Putri itu merasa nggak percaya dirinya itu di mananya sih? Ya, memang sih nggak percaya dirinya yang pertama itu kalau udah lomba tingkat kabupaten kan Pak, ya namanya udah kabupaten udah besar, udah banyak orang yang ikut. Pertama takut, baru kedua itu banyak saingan Pak, jadi takut Pak. Oh, jadi Putri rasa karena sudah levelnya lebih tinggi nih kan, Iya. kabupaten merasa punya saingan gitu ya. Iya, Bapak. Jadi kalau menurut Putri, kira-kira apa yang bisa Putri lakukan yang bisa membuat Putri itu percaya diri, nggak takut dan bersemangat gitu? Ya berlatih lah Pak, banyak-banyak berlatih. Kemudian apa lagi ya, belajar latihnya Pak. Bagus itu berarti. Terus dari Putri ini sendiri, kalau dari kegiatan ini dan masalah ini, kegiatan pidato ini Putri kan, ada nggak hal positif yang bisa Putri ambil yang bisa menambah semangat Putri gitu? Pertama hal positifnya itu Pak, kita dapat pengalaman Pak. Nggak selamanya kita harus lomba itu kan di tingkat desa, tingkat sekolah, dan tingkat kecamatan.
bangga itu ya. Iya, Kan? Pak. Nah, kira-kira ada lagi nggak hal positif itu? Kalau Pak, ya kalau menang bisa dapat hadiah ya Pak. Jelas. Bisa dapat hadiah, kemudian nanti kalau dapat sertifikatnya bisa digunakan ke mana-mana gitu, mana tahu bisa dapat beasiswa. Kemudian kalau bawa nama sekolah, pasti nama sekolah juga jadi terkenal Pak. Jadi udah mulai bersemangat ini nampaknya nih ya. Mudah-mudahan Pak. Nah, terus Putri tadi mengatakan berlatih supaya bisa nggak malu lagi ya kan, bisa bersemangat gitu kan, berlatih tadi kan. Kira-kira dalam berlatih itu ada nggak yang bisa membantu Putri? Yang bisa bantu ya pertama Pak, guru lah Pak, karena kan guru yang bimbing kita gitu kan Pak, jadi butuh guru juga. Selama ini kan kalau latihan pidato latihan sendiri Pak, ini kayaknya butuh guru lah Pak. Kemudian sering apa ya Pak dibilang Pak, sering berlatih itu kayak di depan umum gitu. Jadi perasaan kita nanti kalau di hadapan orang tingkat kabupaten udah nggak perlu dilatih Pak. Sebelumnya aku udah tahu ini Putri kan pernah kan mengikuti lomba pidato ya. Iya Pak. Apa waktu itu yang terjadi gitu dengan lomba pidato itu? Alhamdulillah Pak, di tingkat desa dapat juara 1. Kemarin tingkat kecamatan bawa nama sekolah dapat juara 3 lah Pak. Itu enak sih ya. Jadi itu sudah dijelaskan ya kan. Terus tadi kalau misalnya dari guru ya, kira-kira guru itu siapa itu menurut Putri gitu? Ada Pak, satu guru itu guru bahasa Indonesia kayaknya bagus sekali lagi. Cuman kan guru itu ngajarnya di SMA gitu kan Pak. Sedangkan di sini kan jenjangnya jenjang SMP. Jadi yang Putri mau itu ibu itulah Pak dipanggil untuk melatih. Namanya Ibu Hatemi. Apa? Emang begitu. Nah, jadi bagus itu Putri. Kemudian kira-kira kapan ini Putri mau berlatih? Waktunya kan Pak udah tinggal sedikit lagi, sebulan lagi itu kan Pak. Iya. Ya kalau bisa besok hari Minggu hari Senin kayaknya udah bisa lah Pak latihan sama ibu itu. Tapi kalau ibu itu ada waktunya sih Pak. Jadi cara menghubungi itu macam mana kira-kira? Ya ibu itu kebetulan tetangga saya Pak. Jadi nanti kalaupun apa Putri bilangkan dulu ataupun Putri mintakan nomor HP-nya, nanti pihak sekolah tinggal telepon. Jadi Putri itu yang ingin lakukan tadi Putri mengatakan mau berlatih membantu ini yang merupakan tetangga Putri, Iya Pak. bisa sering-sering dihadirkan gitu ya kan, karena dekat. Terus bisa juga tadi Putri kan sudah ada modal tadi ya kan, ternyata udah pernah juara ya. Oke, berarti kalau gitu Putri, apa yang Putri dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Dan hari ini dapat dukungan lah yang terutama dari Bapak gitu kan, karena kan kalau kita berlatih harus punya guru, kemudian apalagi ini bawa nama sekolah, nanti kalau cuma sekedar latihan-latihan gitu aja kan itu mana tahu nggak mau Pak. Lalu Bapak untuk mengizinkan berlatih sama ibu. Kemudian lebih semangat lah Pak untuk ikut lomba nanti. Mudah-mudahan berhasil ya, gua doakan buat Putri semangat dan berhasil. Iya Pak, amin. Terima kasih ya Pak atas saran sama dukungannya gitu Pak. Ya Pak, mudah-mudahan Putri nanti bisa menang lah Pak. Ini gua doakan. Yaudah lah Pak, kalau gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah saya amati cakapan Bapak dengan anak murid Bapak tadi sudah bagus, sudah menggunakan alutsista. Saya tanya tadi percakapan Bapak sama murid Bapak tadi tentang apa? Oh, itu tadi tentang ini Bu, murid saya itu yang lagi galau lah saya Bu, karena ingin mengikuti lomba
pidato di kabupaten, tapi merasa kurang percaya diri gitu. Jadi apa yang harus Bapak perbaiki? Akhirnya saya timbulkan rasa percaya diri dia tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Itu aja ya Pak ya? Iya, dan akhirnya dengan sendirinya dia dapat mengeluarkan ide-ide yang sebenarnya dia punya tadi kan, cuman belum tereksplor. Akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dia bisa mengeksplor ide-ide tadi itu, akhirnya bisa mengatasi galaunya tadi Bu. Iya Pak ya. Jadi anak ibu Bapak tadi sudah dapat solusinya lah ya Pak ya. Sudah Bu, alhamdulillah tadi saya tadi sudah melihat solusinya dan dia kembali bersemangat dan percaya dirinya sudah tumbuh untuk mengikuti lomba pidato. Belajar Pak. Ya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dona. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya pada sore hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Pak. Bagaimana dengan anak-anak di sekolah tadi? Wih anak-anak ya senang Bu, ceria. Pokoknya berjalan lancar lah Bu seperti sekaliannya. Alhamdulillah ya Pak ya. Sehat-sehat semua. Belajar anak-anak itu dengan lancar ya Pak ya. Bagaimana ini yang mau Bapak bicarakan dalam sore hari ini? Jadi gini loh Bu, saya kemarin itu ngajak ngobrol Bu sebenarnya karena gini Bu, saya kalau misalnya atas itu sebenarnya audiensnya itu kok kayaknya kurang fokus gitu loh Bu, kurang mempedulikan saya gitu. Jadi itulah yang saya ingin berbagi setelah sama Ibu gitu. Yang Bapak ingin dari percakapan kita ini sore hari ini apa yang Bapak mau bicarakan? Yang saya dapatkan Bu dari percakapan kita ini Bu ya, kalau bisa setelah kita ngobrol ini ya saya bisa buat istilahnya menambah kompetensi saya lah kan. Kalau pas presentasi itu audiensnya itu bisa mempedulikan saya gitu, bisa ditanya langsung jawab, semangat lah gitu ya. Ya Pak ya. Bagus ya Pak ya. Kalau dari pengamatan Bapak, hal apa yang menjadi faktor utama sehingga tulisan Bapak tidak malas fokus dengan Menurut saya Bu, kalau saya kurang fokus mungkin ya karena saran saya Bu, karena mungkin saya kurang bisa menampilkan presentasi yang menyenangkan, yang bikin mereka semangat gitu. kemarin dan Bapak itu berfokus sehingga Bapak dapat mempelajari ini berfokus. Itulah Bu, inilah ya mau kita bicarakan lah sebenarnya kan Bu. Jadi kalau menurut saya itu memang saya ini bukan gitu. Sebenarnya saya bisa juga sih kalau menurut saya, misalnya menampilkan presentasi itu dengan speaking dulu misalnya, atau sebelum mulai dengan membuat mereka itu berapa namanya presiden penuh itu Bu, biar jangan teknik stop. Itu Bu. Semangat ya. Iya. Kalau dari rentang nilai 1 sampai 10 menurut Bapak, kemampuan Bapak dalam presentasi sudah di angka berapa? Kalau menurut saya Bu, masih berapa ya Bu ya? Paling 5 gitu Bu. Sebentar ya Pak. Ya gitulah Bu. Ya. Bagaimana menurut Bapak agar rekan Bapak dapat antusias ketika Bapak sedang presentasi? Pertama Bu, kalau menurut saya itu saya presentasikan dulu tentang apa yang saya presentasikan, kemudian tentu saya harus buat rencana Bu yang kira-kira isi presentasi saya itu dibarengi dengan tadi Bu, speaking, karena membuat mereka itu terbuka semangatnya gitu.
dan penuh gitu, dan fokus dengan apa yang saya presentasikan. Apa saja yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan tersebut? Pertama itu saya kan Bu mengundang teman saya itu beberapa hari sebelumnya, kemudian saya minta bantuan teman mungkin ya Bu ya, bahkan untuk supaya bisa membuat apa namanya rancangan presentasi itu yang menyenangkan gitu. Bisa juga saya mendownload di YouTube tentang ice breaking yang bisa mengubah semangat Bu. Kira-kira itulah Bu yang bisa saya lakukan. Kira-kira kapan Bapak akan melakukannya? Segera Bu, karena kebetulan minggu depan itu saya ada presentasi lagi. Jadi ini akan saya buat yang pertama yang tadi saya mau nyari di YouTube. Saya minta bantuan kawan saya Bu. Di tahap ini apa yang sudah Bapak dapat dari obrolan kita? Yang sudah saya dapat dari Ibu, saya menemukan solusi gitu. Pertama, supaya audiens pada saat saya presentasi itu audiensnya itu bersemangat, itu saya harus pertama koordinasi sama kawan saya, terus membuat pembelajaran yang ataupun presentasi yang menggugah semangat mereka dengan speaking gitu kan, terus penyampaian yang melibatkan mereka gitu, bukan hanya satu arah tapi dua arah gitu, mereka aktif, sehingga mereka nggak merasa bosan. Dan itu minta bantuan dari teman saya. Oke, di sini saya akhiri pembicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu atas pertemuan hari ini. Oke, bagus ya Ibu Rohia ya. Bu Rohia sebagai coaching dan Bapak Ramadona sebagai coachingnya. Jadi setelah saya lihat-lihat tadi di sini, sudah saya amati bahwasanya Bapak dan Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ini menggunakan model Tirta, ya kan Bu? Nah, jadi menurut Ibu nih, apakah kegiatan dengan model Tirta itu sudah berjalan dengan baik? Sebenarnya sudah Bu. Sudah ya. Oke. Jadi untuk Bapak Ramadona, apa yang Bapak rasakan ketika Bapak melakukan coaching dengan Ibu Rohia? Yang saya rasakan Bu setelah melakukan coaching ini ya saya merasa lega, saya merasa punya solusi gitu Bu supaya lebih apa namanya bersemangat untuk melakukan presentasi gitu, supaya yang audiens pun menerima apa yang saya presentasikan. Bagus ya Pak. Jadi Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak. Kemudian untuk Ibu Rohia, menurut Ibu apa yang sudah baik dari kegiatan Ibu melakukan coaching dengan Bapak Ramadona ini? Yang saya sudah baik sama Bapak ini tentang presentasi ya Bu. Presentasi Bapak Ibu gurunya, teman-teman sejauh ini tidak fokus, menjadi fokus. Sedang berjalan dengan baik lah, sedang yang dilakukan Bapak itu. Apakah dari permasalahan yang disampaikan dengan oleh Bapak Ramadona dengan Ibu itu sudah menemukan titik temu atau titik apa namanya ya Pak? Terangnya. Titik terangnya lah seperti itu. Jadi sukses untuk Ibu dan Bapak, yang mudah-mudahan kita selalu sehat. Jadi sampai sini hasil observasi saya